warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang pada kesempatan kali ini akan membahas terkait hukum Islam yang ada di Indonesia. Namun sebelum itu, perkenalkan saya Muhammad Nimo, saya Syahida Maulana Said, saya Ridwan, saya Tika Humayra Sidranaum, saya Ahmad Yanduhi. Baiklah, setelah kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh presenter pada presenter silakan. Tinjauan merupakan kegiatan menelaah dan mengumpulkan data secara sistematis serta objektif untuk memahami suatu permasalahan secara mendalam. Dan dalam konteks kajian hukum Islam, tinjauan ini juga mencakup pemahaman mengenai hukum yang bersumber dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain, dan hubungan manusia dengan benda alam di sekitarnya. Sistem hukum di setiap masyarakat juga memiliki sifat, karakter, dan ruang lingkupnya sendiri. Begitu juga dengan Islam yang memiliki sistem hukum sendiri yang dikenal dengan sebutan hukum Islam, yang terdiri dari konsep syariah, fikih, dan usul fikih, yang meskipun sering disamakan, namun sebenarnya memiliki makna dan ruang lingkup yang berbeda. Di Indonesia, hukum Islam juga memiliki sejarah panjang sejak masuknya Islam pada abad ke-13 dan turut membentuk norma sosial serta sistem hukum masyarakat, terutama pada masa kerajaan-kerajaan Islam seperti Aceh, Demak, dan Mataram. Pada masa tersebut, hukum Islam diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan seperti perkawinan, waris, perdagangan, dan ibadah, dengan para ulama serta pemimpin kerajaan berperan sebagai penegak. Sekian. Nah, itulah latar belakang yang disampaikan oleh presenter. Selanjutnya, pembahasan pertama terkait pengertian hukum Islam dan kedudukannya dalam sistem hukum Indonesia yang akan disampaikan oleh presenter Ananda Dafa. Kepada Ananda Dafa di sini. Pengertian hukum Islam dan kedudukan dalam sistem hukum Indonesia. Hukum Islam adalah hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aturan dalam hukum Islam merupakan aturan yang garis besarnya ditetapkan kepada Allah melalui Nabi Muhammad yang dasar-dasarnya tertuang dalam Al-Quran dan hadis atau as-sunnah. Secara sosial dan budaya, Islam merupakan hukum yang berkaitan serta mengakar pada budaya masyarakat. Status hukum Islam di Indonesia juga sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Islam di Indonesia. Dari hal itu pula, ilmu sosiologi penting agar dapat melihat serta meneliti perubahan sosial yang ada pada masyarakat. Demikian pembahasan pertama yang disampaikan oleh Ananda Dafa. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh presenter Haida. Pada presenter di silakan. Tentunya pembahasan kedua, jauh sebelum kedatangan dan penguasaan Belanda, hukum Islam telah hidup, berkembang dan berfungsi sebagai sistem hukum yang mandiri di berbagai kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan-kerajaan seperti Samudra Pasai yang menganut mazhab Syafi'i berperan penting dalam menyebarkan mazhab tersebut ke kerajaan-kerajaan Islam lain, termasuk Malaka serta kerajaan-kerajaan di pesisir utara Jawa seperti Demak, Jepara, Tuban, Gresik, dan Ngambil. Hukum Islam menjadi dasar penyelesaian berbagai persoalan masyarakat pada masa itu. Ketika FOC mulai berkuasa, mereka mengakui keberadaan dan fungsi hukum Islam, terutama dalam bidang kekeluargaan untuk mempermudah penyelesaian sengketa di kalangan bumi putera. FOC kemudian mengumpulkan putaran hukum Islam
dan menyusunnya dalam kompendium Frigier. VOC kemudian mengumpulkan aturan-aturan hukum Islam dan menyusunnya dalam kompendium Frigier serta menyusun kumpulan hukum perkawinan. Dengan demikian, hukum Islam memiliki posisi historis yang kuat dalam sistem hukum masyarakat Nusantara, baik sebelum maupun pada masa awal kolonial. Nah, itulah pembahasan yang disampaikan oleh presenter pertama dan presenter kedua, yaitu tentang pengertian hukum Islam dan kedudukannya dalam sistem hukum di Indonesia. Selanjutnya, pembahasan kedua yang akan disampaikan oleh presenter Cahaya. Kepada presenter disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi, ruang lingkup hukum Islam yang berlaku dan dipraktikkan di Indonesia terbagi menjadi beberapa bidang. Yang pertama ada bidang hukum keluarga atau ahwal syariah. Nah, di bidang hukum keluarga ini juga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada perkawinan. Nah, perkawinan ini mengatur tentang syarat sah perkawinan, rukun nikah, dan mahar. Pencatatan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama atau KUA oleh umat Islam. Nah, di sini poligami juga diatur secara ketat, harus melalui izin dari Kantor Pengadilan Agama. Nah, yang kedua ada perceraian, yaitu syarat dan prosedur pengajuan cerai harus melalui keputusan Pengadilan Agama dan harus berkaitan dengan alasan yang sah dan jelas. Nah, selain itu Pengadilan Agama juga mengatur tentang nafkah pasca perceraian dan ketentuan mengenai hak istri dan anak setelah perceraian. Nah, yang terakhir yaitu yang ketiga ada hak asuh anak atau hadana yang mengatur tentang hak asuh yang menentukan siapa yang berhak atas pengasuhan anak setelah perceraian. Tentu saja di sini sebelum hakim atau pengadilan memutuskan harus melalui pertimbangan untuk kepentingan terbaik anak. Nah, bidang yang kedua yaitu ada hukum waris atau faraid. Faraid ini yaitu mengatur pembagian harta warisan berdasarkan prinsip-prinsip dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Termasuk bagian yang harus diterima oleh ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan, dan tentu saja batas maksimal pemberian wasiat yaitu 1/3 dari total harta warisan. Selanjutnya ada bidang hukum ekonomi syariah atau muamalah. Nah, muamalah ini mengatur tentang operasional bank syariah, termasuk produk-produk seperti murabahah, mudarabah, musyarakah, dan ijarah yang terbebas dari riba. Selain itu, muamalah juga mengatur tentang asuransi syariah, pasar modal syariah, dan transaksi komersial kontrak jual beli, sewa, bagi hasil, dan lainnya yang tentu saja harus sesuai dengan prinsip syariah. Yang keempat ada bidang hukum zakat dan wakaf. Zakat di sini mengatur tentang mengenai kewajiban zakat, jenis-jenis zakat yaitu ada zakat fitrah dan zakat mal, dan cara distribusi kepada orang yang berhak menerima zakat tersebut. Sedangkan wakaf mengatur mengenai pemberian harta benda untuk kepentingan umum atau kepentingan agama, dengan harus melalui pengawasan yang ketat tentang cara pengelolaan. Sekian dari saya. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan ruang lingkup hukum Islam yang selanjutnya, yaitu yang kelima ada hukum pidana Islam atau jinayah. Nah, jadi hukum pidana Islam atau jinayah ini adalah suatu atau sistem hukum yang berlaku di suatu daerah tertentu yang memiliki peraturan daerah syariah. Nah, biasanya hukum pidana ini ditetapkan bagi tindak pidana yang melanggar aturan-aturan tertentu seperti perzinahan, pencurian, ataupun pembunuhan yang sesuai dengan syariat. Selanjutnya yang keenam yaitu hukum perdata Islam. Hukum perdata Islam adalah sebuah aturan yang berasal dari ajaran Islam yang mengatur hubungan antara hukum dengan individu. Contohnya yaitu aspek hukum keluarga seperti mengatur tentang pernikahan, warisan. Dan yang kedua aspek dalam hukum bisnis seperti mengatur tentang jual beli maupun pinjam meminjam.
Yang ketujuh yaitu pengaturan lembaga dan peradilan. Nah, pengaturan lembaga dan peradilan contohnya ada di Indonesia itu pengadilan agama. Nah, pengadilan agama ini memiliki wewenang untuk mengatur pernikahan, zakat, wakaf, hibah dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah hukum internasional Islam atau yang disebut dengan Syariat. Jadi hukum internasional Islam ini adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara negara dengan negara yang lainnya, khususnya negara Islam dengan negara lainnya. Nah, itulah materi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kesimpulannya, secara umum, hukum Islam di Indonesia memiliki peran penting terutama dalam urusan keluarga, waris, dan beberapa aspek perdata. Walaupun Indonesia negara yang bersifat plural, hukum Islam tetap diakomodasi melalui berbagai aturan dan lembaga resmi seperti pengadilan agama. Dari hal ini, saya menyimpulkan bahwa hukum Islam dan hukum nasional sebenarnya saling melengkapi, sehingga keduanya dapat berjalan bersama sesuai kebutuhan masyarakat. Nah, demikian materi pada siang hari ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.